Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Neo Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 245. Yang mana pada Perfect World episode 245 ini menceritakan Shihao yang akan ditekan habis-habisan oleh keluarga Wang. Akan tetapi hal itu membuat tetua Meng Tianzeng marah, bahkan akan membuat Meng Tianzeng pergi ke kediaman keluarga Wang untuk mencari keadilan bagi Shihao. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di area terlarang terdalam, semua orang mengira Huang sudah mati di dalam sana karena dia tidak keluar juga. Terlihat Pak Tua kemarin pun juga seperti cemas menunggu Shihao ini. Akan tetapi dengan santainya pun, Shihao muncul dari gerbang emas kemarin. Dan semua orang terkejut karena Huang bisa keluar dengan selamat dari tempat di mana hantu menjadi abadi bersemayam. Dan mereka merasa Huang mendapat peluang besar dari langit melihat aura cahaya emas yang sangat kuat di belakangnya. Di sini pun Pak Tua kemarin juga kaget karena Shihao benar-benar kembali hidup-hidup. Sementara orang-orang dari keluarga Wang pun pergi melihat sebuah kode dari seniornya. Setelah itu pun mereka merasa jika ada yang salah dengan area terlarang melihat petir yang tiba-tiba muncul. Dan mereka semua lari karena merasa hantu yang menjadi abadi sudah menyerang. Akan tetapi Pak Tua kemarin kembali dikejutkan karena Shihao menahan serangan petir ungu itu sendiri. Dan Pak Tua ini heran kenapa Huang repot-repot melindungi mereka. Padahal serangan ini bukanlah sesuatu yang bisa Shihao tahan. Setelah ikut menyerang pun semut kecil merasa jika ada yang aneh dengan kabut ini. Dan dengan mata bela diri surgawinya, Shihao melihat jika ada seseorang yang mengendalikan ini dari bayang-bayang. Terlihat Shihao langsung menggunakan naga dari hartanya dan mulai menyerang untuk mencari tahu siapa orang ini. Bahkan kekuatan ungu ini pun membuat semut tanduk langit terluka. Di sini pun terlihat jika muncul 3 bola cahaya yang terus terbang di sekitar sini. Setelah itu terlihat jika Shihao dan semut tanduk langit seperti berada di sebuah bola yang adalah sebuah harta dari seseorang. Yang mana ternyata itu adalah leluhur Swan dari keluarga Wang. Terlihat leluhur Swan ini bertanya apakah Huang tahu kesalahannya. Dan Shihao pun masih bingung dengan perkataan orang itu. Dari luar harta itu pun Wang Manlong mengatakan jika Huang seharusnya sudah menduga akan datangnya hari ini. Yang mana Wang Manlong ini akan balas dendam atas perbuatan Shihao saat di Akademi Tianzhen. Setelah mencoba menyerang harta itu pun, Shihao merasa jika keluarga Wang benar-benar tidak tahu malu. Di sini pun leluhur Swan meminta Huang untuk tidak sampai seemosi itu karena saat keluarga Wang bertindak pasti ada alasannya. Dan bagi leluhur Swan, bakat Huang ini sangat mengejutkan yang mana pasti kelak dia akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Wang. Maka dari itu mereka akan menyingkirkan ancaman dari sekarang karena begitulah cara keluarga besar seperti mereka bisa tetap bertahan. Shihao pun tidak terima karena mereka pernah memaksanya masuk ke tambang kuno Taichu dan memperlakukannya seperti budak. Bahkan sekarang mereka ingin membunuh Shihao. Dan Shihao bertanya apakah tindakan rendahan seperti ini tidak takut diketahui orang lain. Namun menurut leluhur Swan tidak akan ada yang tahu dan dunia hanya akan melihat jika langit cemburu pada jenius. Yang mana mereka hanya akan tahu jika Huang tewas dalam perubahan aneh di area terlarang Gunung Suci. Dan keluarga Wang berniat mengulurkan tangan untuk membantu, namun sayangnya kehendak langit tidak bisa dilawan. Akan tetapi Shihao yakin jika dengan kultivasi tetua agung yang begitu tinggi, dia pasti mengetahui perbuatan keluarga Wang ini. Akan tetapi bagi Wang Manlong tidak ada yang mereka takutkan. Bahkan memprovokasi Shihao di Akademi Tianzhen memang rencana mereka sejak awal untuk dijadikan umpan. Dan setelah membunuh Shihao, meskipun Meng Tianzeng mengetahui kebenarannya, akan tetapi demi kepentingan yang lebih besar, dia paling hanya akan membunuh mereka untuk melampiaskan amarah. Dan Meng Tianzeng ini tidak akan berani menyentuh akar keluarga Wang. Terlihat Shihao pun berusaha menyerang bayangan Wang Manlong ini. Kemudian leluhur Swan mengatakan jika umurnya sudah hampir habis bagaikan lilin di akhir hayat. Yang mana bisa menyeret jenius luar biasa seperti Shihao mati bersamanya, maka bagi leluhur Swan itu sudah cukup untung.
Di sini pun Wang Manlong meminta leluhur Xuan untuk segera menekan Huang ini saja dan membuat Huang ini berlutut dan memohon ampun. Akan tetapi bagi leluhur Xuan, membunuh Huang adalah hal mudah. Namun jika kitab keabadian rusak karenanya, meski mati berulang kali juga tidak bisa menebusnya. Terlihat semut kecil menyerang kurungan itu karena sadar jika wilayah asing akan segera datang. Yang mana jika Huang ikut berperang pasti akan berjasa. Dan bagi semut kecil, keluarga Wang ini sedang menghancurkan benteng pertahanan sendiri. Melihat semut tanduk langit pun leluhur Xuan ini sadar jika dia mempunyai darah pusaka 10 keganasan yang kekuatannya mencapai batas tertinggi. Dan kelak, semut kecil bisa menjadi sumber darah yang dipelihara keluarga Wang. Sedangkan malapetaka yang akan datang tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang ini. Bahkan selama keluarga Wang tetap ada, meski 9 langit dan 10 bumi menjadi tanah tandus, itu tidak masalah. Xiahou pun merasa jika Ancient Immortal hancur karena ulah mereka yang seperti parasit. Akan tetapi menurut leluhur Xuan, keluarga Changsheng bisa bertahan hingga sekarang tentu karena punya cara sendiri. Yang mana hanya mencari perdamaian dan hidup berdampingan, serta tidak membelot, tidak dianggap melewati batas. Namun Xiahou merasa meski keluarga Wang berpihak kepada wilayah asing, mereka tetap tidak akan selamat. Leluhur Xuan pun mengatakan jika Huang benar-benar khawatir tentang situasi besar, maka Xiahou harus menyerahkan yang Xiahou dapatkan dari area terlarang. Dan leluhur Xuan meminta Xiahou bergabung dengan keluarga Wang untuk melawan wilayah asing. Namun menurut Xiahou, parasit seperti keluarga Wang seharusnya dibasmi oleh tetua agung. Terlihat Xiahou pun berusaha menghancurkan kurungan ini kembali. Melihat itu pun, leluhur Xuan bertanya apakah Xiahou pikir leluhur Xuan benar-benar tidak berani menyentuhnya. Dan leluhur Xuan meminta Xiahou menyerahkan kitab keabadian karena jika tidak, maka dia akan membuat hidup Xiahou lebih buruk dari mati. Melihat masih ada orang yang bersembunyi di kegelapan, Xiahou pun meminta mereka untuk keluar. Karena jika tidak, maka Xiahou akan memusnahkan kitab keabadian ini bersama jiwa dan raga Xiahou. Terlihat leluhur Xuan pun mulai menekan Xiahou ini. Kemudian 3 bola cahaya tadi langsung masuk ke harta ini yang membuat Xiahou mampu menghancurkannya. Dengan cepat pun, Xiahou langsung menghabisi Wang Manlong lebih dulu. Setelah itu Xiahou mengeluarkan giok pemelihara keabadian yang adalah harta penyimpanan pemberian Meng Tianzeng. Melihat 3 orang tadi muncul, leluhur Xuan pun bertanya kenapa mereka semua harus saling merugikan. Dan karena kitab suci bisa disalin, maka setiap orang akan mendapatkan 1 salinan. Terlihat jika 3 orang tadi adalah master misterius dari berbagai keluarga bangsawan. Dan terlihat ketiga orang ini pun menyetujui saran dari leluhur Xuan tersebut. Kemudian terlihat jika 3 orang ini bersama dengan leluhur Xuan langsung menyerang Xiahou secara bersamaan. Melihat Xiahou yang memejamkan matanya, semut kecil pun bertanya sebenarnya Xiahou sanggup menghadapi mereka atau tidak. Namun Xiahou mengatakan jika mereka harus berani saat menghadapi kesulitan dan harus tenang saat menghadapi pilihan. Akan tetapi semut ini pun tidak mengerti apa yang dikatakan Xiahou ini. Terlihat Xiahou pun langsung menghancurkan giok pemelihara keabadian tadi. Yang mana karena itu pun tetua Meng Tianzeng langsung berada di tempat ini. Di sini pun Meng Tianzeng bertanya siapa yang berani menyakiti muridnya. Kemudian menggunakan 1 jarinya, Meng Tianzeng pun langsung menghabisi leluhur Xuan ini. Kemudian beliau menghentikan ketiga orang tadi yang berusaha ingin kabur. Dan dengan sentikan jarinya, tetua Meng Tianzeng pun langsung membuka jubah mereka. Terlihat Meng Tianzeng kecewa karena ternyata 3 keluarga besar ini juga berniat menyerang Xiahou. Di sini pun mereka meminta Meng Tianzeng mengampuninya karena mereka sama sekali tidak berniat menyakiti Huang. Dan mereka hanya berpikir jika mungkin mereka bisa membantu dia sedikit. Di sini pun Meng Tianzeng meminta mereka bunuh diri, maka kejadian hari ini akan beliau anggap tidak pernah terjadi. Akan tetapi terlihat jika mereka menolak hal itu. Dengan hembusan nafasnya pun, Meng Tianzeng mengeluarkan pedang dari langit yang langsung menghabisi mereka. Setelah itu pun, Meng Tianzeng membawa Xiahou ke kediaman keluarga Wang. Yang mana terlihat jika 1 langkah kaki tetua Meng Tianzeng ini bisa mencapai ribuan mil jauhnya. Dan tak butuh waktu lama untuk Xiahou dan Meng Tianzeng ini sampai ke kediaman keluarga Wang. Di sini pun Meng Tianzeng mengatakan jika keterlibatan keluarga Wang sudah melampaui batas.
Dan terlihat jika orang-orang dari keluarga Wang, bahkan naga-naga di tempat ini pun langsung terluka hanya dengan perkataan itu. Setelah itu muncul kera ungu emas di puncak ranah Voidao yang marah karena ada orang yang berani menerobos masuk ke dalam keluarga Wang. Tetua Meng Tianzeng pun meminta kera ini untuk menyingkir. Akan tetapi kera ini mengatakan jika 3.000 mil dari keluarga Wang, mereka harus jalan kaki. Namun menggunakan satu gerakan tangannya saja, Tetua Meng Tianzeng ini menghabisi kera tersebut. Kemudian terlihat beberapa naga yang muncul melihat Tetua Meng Tianzeng berusaha memasuki kediaman keluarga Wang. Akan tetapi lagi-lagi menggunakan satu gerakan tangannya, Tetua Meng Tianzeng menghabisi naga-naga ini. Kemudian muncul burung pengbesar bersayap emas. Di tahap setengah langkah, Supreme Being bertanya siapa yang sudah berani menerobos formasi. Dan dia meminta jika dalam 3 tarikan nafas, Meng Tianzeng harus mengikat dirinya dan mengakui bersalah. Karena jika tidak, maka burung ini akan memusnahkan tubuh dan jiwa Tetua Meng Tianzeng. Namun Meng Tianzeng bertanya sejak kapan gunung seluas 250 mil ini menjadi tanah pribadi keluarga Wang. Kemudian burung ini pun menyerang karena 3 tarikan nafas sudah lewat. Akan tetapi Meng Tianzeng pun membuat burung itu menjadi kecil dan menangkapnya. Di sini Tetua Meng Tianzeng pun tidak menyangka jika Kunpeng yang berkelana di seluruh semesta ternyata keturunannya rela menjadi anjing penjaga. Setelah itu orang-orang dari keluarga Wang muncul merasa ada musuh yang menyerang. Dan mereka menggunakan teknik penghancur langit untuk menyerang Tetua Meng Tianzeng ini. Akan tetapi menggunakan kekuatan dari jentikan jarinya, beliau pun menghancurkan gerbang keluarga Wang ini. Setelah itu muncul leluhur ke-9 keluarga Wang di ranah self-release karena merasa ada penjahat yang berani melukai anggota keluarganya. Di sini pun anggota keluarga Wang memberitahu leluhur ke-9 jika anak muda di depannya itu adalah Huang. Yang mana Huang ini berulang kali menyinggung keluarga Wang, bahkan sekarang membawa orang untuk melukai mereka. Melihat Si Hao pun, leluhur ke-9 ini merasa meski masih begitu muda, tapi Si Hao sudah begitu kejam. Akan tetapi Si Hao mengatakan kenapa leluhur ke-9 ini tidak bertanya alasan Si Hao membunuh keluarga Wang. Namun bagi leluhur ke-9 ini, meski Si Hao mempunyai ribuan alasan, namun selama berani menyentuh orang dari keluarga Wang sedikit saja, maka harus menebus dengan kematian. Terlihat orang ini pun mengeluarkan pedang ungu untuk menyerang Si Hao ini. Akan tetapi dengan cepat, Meng Tianzeng menahan itu. Di sini pun Meng Tianzeng tahu jika orang ini belum mencapai ranah Supreme Being. Dan meski dia benar-benar sudah ranah Supreme Being, namun orang ini juga tidak layak menggonggong di hadapan Meng Tianzeng. Terlihat menggunakan satu jarinya, Meng Tianzeng pun menghancurkan pedang ungu tadi. Bahkan beliau pun langsung menghabisi leluhur ke-9 keluarga Wang ini. Di sini pun orang ini bertanya siapa Pak Tua di depannya ini karena bahkan dia berani melanggar kewibawaan keluarga Wang. Dan apakah Tetua Agung ini tidak takut dengan pembalasan keluarga Wang? Akan tetapi bagi Meng Tianzeng, keluarga Wang bertindak sewenang-wenang dan sudah lama mengundang murka langit dan manusia. Dan hari ini beliau hanya memberi sedikit hukuman akibat perbuatan mereka sendiri. Kemudian menggunakan suara agungnya, Meng Tianzeng meminta agar Wang Changsheng segera keluar dan menemui beliau. Setelah itu pun muncul formasi dan muncul 4 naga dari 9 naga keluarga Wang. Melihat keempat raja ini muncul, semut kecil pun merasa jika situasinya tidak beres. Di sini pun terlihat keempat raja naga keluarga Wang ini muncul dengan begitu angkuhnya. Melihat itu pun para anggota keluarga Wang tidak menyangka jika 9 leluhur agung mereka keluar bersamaan. Yang mana tidak akan ada orang dari 9 langit dan 10 bumi yang bisa menghalangi mereka. Serta mereka merasa jika Meng Tianzeng ini akan segera tamat, bahkan Huang juga pasti akan mati. Namun bagi Tetua Meng Tianzeng, 9 naga ini berniat untuk cari mati. Dan pada Perfect World episode 246, terlihat Si Hao dan Meng Tianzeng akan melawan ke-9 naga dari keluarga Wang ini. Yang mana pertarungan besar akan terjadi karena kekuatan mereka ternyata sangat besar. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 245 ini. Ternyata kekuatan Tetua Meng Tianzeng ini begitu mengerikan ya. Karena hanya menggunakan satu jarinya saja bisa langsung menghabisi leluhur ke-9 keluarga Wang. Dan seperti apa pertarungan Si Hao bersama Tetua Meng Tianzeng untuk melawan 9 naga itu,
Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 246. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.